Selamat datang kembali teman-teman di channel saya Crypto.com, dan pada kesempatan kali ini saya membahas mengenai VC Gamers ya, project dari token Bang Raffi Ahmad yang dulu pernah saya buat videonya sekitar 1 bulan lalu, dan saat itu saya buat videonya pas waktu masih per sale dan saya membeli tokennya di pink sale ya teman-teman. Untuk teman-teman yang tahu cara ataupun ingin tahu cara membeli token di pink sale, silahkan ditonton video ini. Saya buat videonya mengenai cara step by step membeli token di Pincel. Dan kemudian beberapa hari yang lalu kita lihat tanggal 13 ya, bulan 2 2022 ada kenaikan yang cukup signifikan. Sebenarnya ada apa sih sebenarnya itu di situ ya? Kita lihat dari trading analisis di sini teman-teman ya. Dimulai dari awal tanggal 13 Februari 2022 itu jam 00.00 sudah dimulai aksi pumping yang cukup besar teman-teman ya. Nah, di sini ingin sedikit saya sampaikan teman-teman ya, ada apa sebenarnya di sini ya? Apakah ada project yang benar-benar membuat istilahnya ada roadmap yang udah diperbaharui, ataupun ada pumping dari Indonesia gitu ya? Tapi saya ingin memperlihatkan sedikit di sini ya teman-teman. Oke. Bentar. Saya carikan dulu ya. Oke, agak lama, tunggu bentar ya. Oke, di sini teman-teman ya, salah satunya di pumping ataupun dipromosiin oleh Crypto Ninjas ya teman-teman. Ini adalah orang-orang bayaran teman-teman. Saya tidak bilang ini tidak bagus. Ini bagus sebenarnya ya kalau kita mengetahuinya atau secara update mengikuti token VCG Gamers. Ketika mereka bilang kayak pump seperti ini, ya udah kita ikut masuk dan kita ikut naik bersama mereka gitu ya teman-teman ya. Ini adalah Crypto Ninjas. Kalau teman-teman ya, kalau yang belum tahu, kalau misalnya punya project terus ingin dipromosiin di YouTube mereka ya, di YouTube mereka, teman-teman harus membayar mereka sekian BNB untuk dipromosiin gitu ya. Dan dia punya grup juga yang cukup gede juga. Silahkan teman-teman cek sendiri di YouTube-nya, karena saya sendiri sebenarnya sudah gabung di Crypto Ninjas gitu ya teman-teman ya, di channel dia juga, kemudian di Telegram dia juga teman-teman ya. Nah, dan mereka sebenarnya punya tim inti, dalam artian mereka udah beli tokennya duluan, udah pegang tokennya, buat videonya, di share, kemudian banyak orang yang masuk dan membeli. Akhirnya yang paling ujung membeli tidak dapat apa-apa gitu ya teman-teman ya. Nah, kedua, itu juga terjadi di tanggal 13. Ini adalah Fintech ya. Kalau teman-teman tahu, ini YouTubers yang memiliki subscriber yang cukup besar, sekitar 100.000 subscriber. Dan kembali lagi, ini adalah paid promote juga teman-teman ya. Dan saya nggak bilang token-token seperti ini itu nggak bagus. Ini bagus teman-teman ya, karena kita memang butuh promosi untuk mendapatkan token yang tinggi gitu ya teman-teman ya, harganya ya. Nah, dan di sini menurut saya teman-teman, sedikit masukan juga untuk teman-teman, kalau sudah melihat data-data yang seperti ini, saat membeli tokennya udah kita ikut. Kalau udah terbang banget, mending nggak usah ya, mending nggak usah, karena akan ada dam yang cukup gede di situ ya teman-teman. Oke, nah untuk hari ini kita lihat di sore di CoinMarketCap itu penurunan sekitar 8% per 24 jam ya. Kita 1.500, udah cukup gede banget ya penurunannya dari all time high ya, sekitar 40% teman-teman ya sampai hari ini. Dan menurut saya harganya masih akan turun lagi, mungkin sampai di area ini sekitar 800, 900 sampai 1000 teman-teman ya, sampai di harga ini. Dan kita lihat saja nanti teman-teman ya, apakah benar atau tidak. Tapi saya sendiri sudah buang muatan juga, dan kita lihat saja nanti apakah bisa menyentuh seperti ini. Dan saya membuat kesalahan juga di sini sebenarnya. Lalu saat harganya masih di bawah sekali dan turun terus, akhirnya saya jual karena saya merasa tidak ada update juga dari Bang Raffinya juga. Akhirnya saya putus asa dengan token ini. Tapi saya nggak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ketika token ini udah turun sekali, nanti saya akan masuk lagi. Dan untuk teman-teman di sini, saya ingin sampaikan juga, di sini ada beberapa fooder ya yang bilang token ampas jual beli biaya 8% dan token cacat. Sebenarnya di sini teman-teman ya, kalau kita beli di Trust Wallet ya dengan 8% sleeping pig ataupun pajak, itu sebenarnya
Em, masih kategori normal teman-teman ya, masih kategori normal karena ada beberapa token-token yang bisa kita beli di Trust Wallet itu bisa sampai sleeping peak-nya itu 12% teman-teman. Dan dan saya harap sih ke depannya VCG Gamers cepat untuk masuk di sebuah CEX ya, bukan tinggal diam di DEX gitu ya. Karena di DEX memang biayanya cukup mahal sekali teman-teman ya. Namun kembali lagi project ini memang project yang cukup gede juga dari Rans, katanya mau buat metaverse ya. Kita lihat saja nanti ya. Dan kita selalu dukung juga untuk project-project token Indonesia. Semoga kedepannya benar-benar memperhatikan para buyer tokennya dan investor tokennya gitu ya. Dan mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Untuk saat ini tidak ada yang terlalu krusial ataupun hal-hal yang terlalu penting yang bisa membuat harga dari token ini naik, tapi memang kenyataannya harga token ini mau turun dulu ya. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan kali ini, semoga bisa membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya ya.